PT Parama Arto atau Parto, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Untuk memperluas jaringan pemasarannya, Parto mengakuisisi PT Sarana Tertoto atau Sarto dengan mengambil alih kepemilikan 90% pada awal tahun 2018. Biaya investasi 11.250.000. Posisi ekuitas Sarto pada saat akuisisi terdiri dari modal saham 10 juta dan saldo laba 2 juta. Selisih nilai investasi terhadap nilai buku aset neto Sarto diidentifikasi sebagai under value persediaan 20%, under value tanah 50%, dan under value bangunan 30%. Persediaan tersebut terjual habis pada akhir 2018. Tanah masih dimiliki Sarto dan bangunan disusutkan dengan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat 15 tahun. Pada awal 2020, Parto melebarkan pemasaran ke wilayah timur. Ekspansi tersebut didukung dengan akuisisi 60% kepentingan di PT Warakas Prahoto atau Warto sebagai distributor di wilayah timur. Nilai akuisisi adalah 5.400.000. Ekuitas PT Warto terdiri dari modal saham 6 juta dan saldo laba 2 juta. Selisih nilai investasi dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 5 tahun. Beberapa waktu sebelum Parto mengakuisisi Warto, Sarto telah memiliki 30% kepentingan di Warto sejak akhir 2019. Biaya investasi Sarto atas kepentingan di Warto adalah 2.700.000. Ekuitas PT Warto terdiri dari modal saham 6 juta dan saldo laba 2 juta. Selisih nilai investasi dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 5 tahun. Pada tahun 2020, ketiga perusahaan melanjutkan kegiatan operasional mereka masing-masing. Adapun transaksi interafiliasi adalah ketika Parto menjual peralatan ke Warto dengan harga jual lebih tinggi 2 juta di atas nilai buku pada awal Juli 2020. Peralatan tersebut diperkirakan masih dapat dipergunakan selama 8 tahun. Berikut ini informasi mengenai pendapatan terpisah dan dividen dari ketiga perusahaan tersebut. Parto, Sarto, Warto. Laba bersih 2019, 50, 18, 12. Laba bersih 2019, 60, 15, 13. Dividen 2018, Parto 40, Sarto 16, Warto 6. Dividen 2019, Parto 40, Sarto 15,5, dan Warto 7. Saudara diminta, 1. Membuat diagram afiliasi hubungan dari Parto, Sarto, dan Warto. Kedua, menghitung saldo investasi dari akun investasi di Warto, Parto 2020, investasi di Warto bagi Sarto tahun 2020, dan investasi di Sarto bagi Parto 2020. 3. Membuat jurnal eliminasi untuk menyusun laporan konsolidasi tahun 2020. 4. Melengkapi dan menyelesaikan kertas kerja konsolidasi yang telah disediakan. Nah, sekarang kita lihat kertas kerja konsolidasinya. Di sini 31 Desember 2020. Kita menyusun laporan konsolidasi akhir Desember 2020. Sedangkan kalau kita baca ya, P mengakuisisi S itu di awal tahun 2018 ya. Berarti ini bukan tahun pertama, tapi di tahun setelah akuisisi. Nah, langkah pertama, kita buat dulu apakah ini induk anak cucu atau afiliasi terhubung. Diagram afiliasi. Oke, di sini kita pakai bantuan diagram ya. Oke, dengan arah panahnya.
Kemudian kita buat persentasenya. Oke. Sebelumnya sini dulu, tulis dulu. Parto, Sarto, dan Warto. Oke, Parto ke Sarto yaitu sebesar 90%. Nah, kemudian Parto ke Warto yaitu 60%. Kemudian Sarto ke Warto itu 30%. Nah, ini berarti afiliasi terkoneksi atau afiliasi terhubung. Langkah berikutnya, kita menghitung ada nggak sih excess value antara masing-masing perusahaan ini pada saat dia mengakuisisi? Nah, ya, computation-nya kita mulai dari P ke S. P ke S, yaitu tahun 2018. Ya, cost of investment ya sebesar 90%, yaitu sebesar 11.250. Nah, karena tidak ada informasi NCI per value-nya, berarti kita implied value. Implied value 11.250 dibagi 90%. 12.500. Kemudian book value net assetnya atau equity S-nya, di sini ada common stock, ada RE. Common stock-nya sebesar 10 juta, RE-nya 2 juta. Oke, RE-nya 2 juta. Kita totalkan, total ekuitasnya sebesar 12 juta. Sehingga ada selisih, kita sebut dengan excess value. Nah, excess value ini kita alokasikan ke aset neto yang teridentifikasi, baru sisanya ke goodwill gitu ya. Allocation-nya di sini ke inventory. Inventory katanya under value. Under value. Nah, dan sudah terjual di akhir tahun 2018, yaitu 20% dikalikan dengan excess value 500. Kemudian ada land, itu juga under value. 50% dikalikan 500.000 ya. Kemudian ada building. Building juga under value. Umurnya 15 tahun. Ya, umurnya 15 tahun. Oke, 30% dikalikan dengan 500.000. Kita totalkan apakah masih ada untuk goodwill? Ya, ternyata tidak ada. Oke. Berikutnya kita bantuan untuk amortisasi ini. Kita buat tabel amortisasinya. Ya, sini ada unamortized beginning, kemudian amortisasi 2018, amor 2019, amor 2020. Nah, ini unamortized endingnya. Ya, nanti dia di neraca. Konsolidasi. Inventory awalnya 100, kemudian land 250, dan building 150. Nah, inventory sudah terjual habis di tahun 2018, berarti seluruhnya di amor. Ya. Tanah tidak diamortis, berarti 2019 nggak ada, habis, 2020 tidak ada. Kalau tanah tidak diamortisasi, ya nol semuanya. Kalau bangunan diamortisasi selama 15 tahun, berarti per tahunnya 10.000. 2020 juga 10.000. Nah, sekarang unamortized ending-nya berapa? Coba kita hitung ya. Pastinya inventory sudah habis. Nah, tanahnya karena unamortized, tidak diamortisasi. Sebentar.
Ya. Oke. Nah, sekarang P ke W. Nah, ini tahun 2020 yang 60%. Ya. Cost of investment. Cost of investment yang 60%, berarti P ke W kan? Ya. Sebesar 5.400.000 ya, 5.400.000. Equity-nya 6 sama 2. Equity S, common stock, dan RE. Ya, ini 6 juta dan ini 2 juta. Ya, kalau totalnya berarti 8 juta. Nah, jangan lupa karena nggak ada informasi apa namanya NCI-nya, berarti ada implied value. Ya, implied value-nya 5.400.000 dibagi 60%. Nah, baru apakah ada excess value? Ada 1 juta. Nah, ini masuk excess value. Nah, ini kita alokasikan katanya ke paten. Nah, patennya 1 juta. Nah, berarti amornya berapa? Amortization per tahunnya. Berarti 1 juta dibagi umurnya 5 tahun. Ya, 200.000. Oke, berikutnya S ke W akhir tahun 2019 atau 2020 ya. Oke, awal 2020. Oke, cost of investment. Itu yang 30%. Ya, 30%. Nah, berapa? Yaitu 2.700.000. Ya. Implied value. Implied value-nya berarti 2.700.000 dibagi 30%. Ya, 9 juta. Nah, equity S-nya sama ya. Oke. Copy. Sama 8 juta. Kemudian di sini excess value-nya ya 1 juta. Nah, ini kita alokasikan ke paten juga ya, sama W 1 juta. Ini amortization per tahunnya dibagi 5. Oke? Nah, ini untuk perhitungannya. Ini untuk ada nggak sih excess value? Oh, ada ya. Berikutnya kita cari, ada nggak sih intercompany profit transaction? Oh, ada. Antara Parto sama si Warto. Jual peralatan, berarti downstream ya. Hati-hati dengan transaksi downstream. Nah, habis itu jualnya di awal Juli lagi ya. Bukan di awal tahun, berarti di pertengahan tahun. Nah, ini ada intercompany profit transaction ya. Oke. Oke. P jual peralatan ke W. Ya, ini awal Juli 2020 atau downstream. Ya. Oke. Di sini sudah ketahui belum unrealized gain-nya atau ada cost sama cari book value dulu enggak? Nah, sini udah ketahui nih. Harga jualnya lebih tinggi dari 2 juta nilai bukunya. Berarti ada untung kan, tapi itu masih unrealized. Ya. Unrealized gain on equipment ya atau sale of equipment. Berapa? Yaitu 2 juta. Nah, masih kredit ya. Apa namanya? Minus. Nah, karena kita membuat di akhir tahun 2020, berarti kan equipment sudah dipakai ya. Kalau dipakai kan dia sudah terrealisasi. Nah, berarti kita sebut dengan realized gain on equipment. Atau boleh istilah lainnya piecemeal. Nah, ya, piecemeal.
Berapa? Yaitu 2 juta dibagi berapa umurnya? Tadi 8 tahun dibagi 8. Dikalikan 6/12 karena Juli ke Desember, 125.000. Oke, sudah selesai nih kita hitung-hitung, baru kita buat income alokasi. Income allocation. Income allocation. Nah, di sini ada P, ada S, ada W. Ya. Oke, kita mulai dari separate income. Separate income, laba terpisahnya PSW. Nah, kita lihat nih. Di sini nggak ada informasinya laba terpisahnya, tapi kita bisa pakai bantuan kertas kerja konsolidasi. Nah, ini dia kertas kerja konsolidasi. Laba terpisah itu berarti laba sebelum ditambah dengan pendapatan investasi dari perusahaan lain, gitu loh. Nah, si Warto udah dapat nih 14 juta. Pindahkan si Warto sini 14. Ini Warto 14 ya. Sekarang Parto dan Sarto. Nah, coba kita tes. Kita cari ya. Berarti beban pendapatan kurang beban. Oke, ini 42. Oke, ini kita pindahkan ya. 42. Nah, pindahkan ke sini. Oke. Ya. Ini hanya sementara aja. Oke. Berikutnya kita masukkan ada amortisasi enggak? Tadi ada kan? Nah, di sini amortization. Apa yang diamortisasi selama tahun 2020? Ini income allocation tahun 2020. Nah, ya. Nah, tahun 2020 berarti ada building 10.000. Nah, masukkan sini building. Building ini di mana nih? Kolom P kah, kolom S kah, atau kolom W? Nah, building ini kan antara P ke S, berarti kolom S. Sini masih S, 10.000. 10.000, ambil kolom ini. Ya. Oke, ini. Oke, ini saya jumlahkan dulu. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Tanah kan nggak ada amortisasi ya. Paten tadi 200.000 ya. Paten. Nah, paten ini dari mana? Ke W kan larinya. P ke W, S ke W ya. Berarti sini 200.000. Oke, 200.000 ya. Nah, sekarang amortisasi udah. Sekarang ada nggak intercompany? Intercompany profit transaction. Ya, yang profit aja. Ada tadi nih. Nah, ini dia. Ya, kita copy. Masukkan ke sini. Oke, angkanya bagaimana, Pak? Nah, tadi kan ini downstream nih. Antara P ke P ke W, ya. Berarti di kolomnya si P. Nah, ini di kolomnya si P. Ya, di kolomnya P. Oke, ini baru income recognize-nya. Nah, ya. Jadi hati-hati ketika memasukkannya. Nah, ini saya kasih tanda ya, ini transaksi downstream. Oke. Sekarang kita alokasikan dari mulai W. W allocation. Ya. W ini kan dimiliki oleh si Parto dan Sarto. Parto 60, berarti Sarto 30%. Sini P, habis itu sini S. Ya. Oke. Parto akan mendapat 60% dikalikan 13.800. Di kolom si Parto, si S akan mendapatkan 30% dikalikan net income si Warto ya, di kolomnya S. Sekarang totalnya total sementara ya. Oke. Nah, sekarang S allocation. S allocation. Nah, berarti untuk si P aja 90%. Di kolom P 1880
18.880 dikali 90%. Ya. 16, 6, 16, 9, 92. Oke. Sekarang total net income-nya berapa? Oke ya. Nah, ini net income induk dan net income konsol. Nah, kita mencari NCI expand W dan S ya. Berarti ini kita buat minus karena udah dialokasikan ke P, ini kita buat minus, dialokasikan ke S. Ini pun udah kita alokasikan juga ya ke P. Nah, sini CI consolidated income-nya, NCI expense atau NCIS, kemudian NCI W. CI-nya ya ini 65 harus sama. NCI expand, kemudian NCI W ini dia. Oke. Oke. Ini saya tandai ya sama tadi kayak ini. Oke. Sekarang dari tabel alokasi income ini berapa income from S, income from W-nya? Kita mulai dari income from S. Income from S. Ada nggak transaksi antara P dan S? Ada ya, company-nya. Berarti income from S-nya ini, ya ini, 16.992. Sekarang income from W yang 60%. Nah, tadi kan ada transaksi nih, P ke W kan, yang ini saya merahkan ini, berapa? Income from W itu sebenarnya tadi dari sini kan, 60% kan dari 3.800, 82.80. Tapi 82.80 ini bukan income from S, karena ada transaksi downstream. Dikurang dulu sama 2 juta, ditambah dengan 125. Nah, inilah income from S, income from W-nya. Ya, bukan 82.80. Nah, income from W yang 30%. Ya, income from W yang 30% berarti yang ini 4140. Nah, inilah income allocation. Oke. Berikutnya, nah kita mau mencari ini saldo investasi di W sama S. Bagaimana cara mencarinya? Nah, itu sangat banyak ya cara untuk mencari saldo investment itu. Oke, untuk itu kita isi dulu ini. Income from Warto. Income from Warto yang bagi si P. Nah, berarti yang 6405. Income from Warto bagi si S. Berarti yang 4140. Income from Sarto bagi P. Berarti yang 16992. Nah, lihat sini, net income induknya 65397. Sama ya, 65397. Oke, sekarang kita hitung ya, pindahkan net income-nya semuanya. Ya. Nah, kita hitung RE ending-nya. Oke, ini RE ending-nya P, S, dan W. Pindahkan ke neraca. Parto 45, Sarto 10. Ya. Nah, equity investment masih kosong. Nah, kita isi dulu total liability dan ekuitasnya. Ya. Nah, berapakah investment in S dan W ini? Kita bisa cara mencarinya dari underlying equity, ya. Saldo investasi tahun 2020. Ya, kita mulai dari investment in S. Investment in S. Nah, kita berdasarkan underlying equity ya. Equity S. Equity S itu ada yang common stock sama RE. Nah, bisa dilihat dari posisi ekuitasnya. Ya, cari yang Sarto, kolom Sarto berapa ekuitasnya.
common stock-nya 10, kemudian RE-nya ending ya 10.390. Oke, secara total 20.390. Nah, ditambah sama unamortized excess-nya. Nah, tadi yang mana unamortized excess-nya? Ini kan di akhir tahun 2020 ya. Berarti ambil yang ini, angka tadi PKS 370. Ya, 370. Nah, berapakah totalnya? Nah, dari 2760 ini, yang investment in S itu dia sebesar 90%. Nah, jadi ini nih, 18,684. Nah, investment in S. Nah, kita pindahkan ini ke sini, investment in S. Sorry. Ya. Kemudian investment in W. Oke, investment in W yang 30% dulu. Ya. Equity W ya. Equity W-nya cari di kolom W. 6 sama 8. Nah, common stock dan RE. 6 dan 8. Ya. Kita totalkan 14 juta. Nah, tadi ada nggak unamortized excess value-nya? Tadi kan SKW itu kan paten ya. Oke, berarti di sini 1 juta ya dikurangi 200.000. Belum diamortisasi 800.000. Total 800.000, totalnya ya 14.800, berarti kalikan 30%. Nah, ini dia ya. 4.440. Nah, ini investment in W ya, yang 30%. Kita pindahkan bagi S. Ya. Sekarang ini saya copy saja. Ya, ini saya ganti 60%. Oke. Nah, sampai sini ya. 14.400 dikalikan 60%. Ya, 880. Jadi ingat sini tadi ada unrealized gain sama realized gain ya, equipment. Ini antara P ke W kan? Antara P ke W. Nah, ini kita pindahkan. Ya, ini juga. Nah, ya. Jadi, berapakah ini? Nah, ini dia. 7.005. Ini investment in W yang 60%. Ya, pindahkan. Oke. Oke, sekarang coba kita totalkan apakah sama, apakah balance. Ya, 126. 12650, 12650. Ya, udah sama ya, udah lengkap P, S, dan W-nya. Sekarang masuk kita
adjustment and eliminasi ya, adjustment and elimination. Sini adjustment and elimination. Kita mulai dari nomor 1, error and omission. Ya, error and omission tidak ada, berarti sini no entry. Kedua, intercompany profit transaction. Ini profit transaction. Ya, kita mulai tadi ada ini equipment, ya, equipment di tahun 2020, ya. Oke, berarti di sini gain on equipment pada equipment sebesar 2 juta. Ya, boleh ini aja. Oke, realize-nya berarti accumulated depreciation pada depreciation expense. Nah, ini sebesar 125. Ya. Dah. Ketiga yaitu income from subsidiary and dividend subsidiary ya. S ini subsidiary ya. Oke, saya mulai dari income from S, dividend S ya, dan investment in S ya. Income from S ambil di sini tadi udah kita cari ya. 16.992, dividennya berarti 90%. 90% dikali dividen S, kolom CS. Ambil kolom S di RS statement, 12 juta. Oke, sisanya 6192. Kemudian income from W. Ya, income from W. Kemudian di sini dividen. Kemudian di sini investment in W yang 60% dulu. Nah, ya, boleh digabung, boleh dipisah. Income from W yang 60%, 6405 ya, income from W. Berarti sini ya, dividennya berarti 60% juga. Minus 60% dikali kolom W, dividen. Nah, 4.800 dikurangkan 4.800, 1605. Kemudian income from W, dividen, kemudian investment in W ya, yang 30%. Nah, berarti tadi 30% 4140, dividennya 30% dikali W 8 juta ya. Oke, berarti 4140 1.740 ya. Oke, berikutnya keempat. NCI share. NCI expense S, dividen S, NCI S equity. Nah, NCI expense tadi udah kita cari, mana dia? Ya, 188. Dividennya berapa? Coba S, berarti kan 10% sisa ya. Minus 10% dikali tadi berapa S? 12 juta ya. Selisihnya 688. Kemudian NCI expense W, dividen, NCI W equity.
Nah, 1.380 dividennya. Nah, coba lihat dividennya. Dividennya di sini tadi Warto dimiliki 60%, Parto dimiliki Sarto 30%, berarti 90%. Sisa 10% ya. Berarti minus 10% dikali 8 juta ya, 800.000. Oke, berarti NCI equity-nya ya 580.000. Oke, masuk kita yang kelima. Investment in S and equity S ya. Nah, kita mulai dari capital stock RE punya si S dulu ya. Capital stock-nya berapa? Nah, punya si S nih dulu. Capital stock-nya 10. RE beginning-nya, nah ambil RE beginning ya, bukan ending. 3,5. Nah, tadi kan P ke W itu kan tadi ada excess value ya. Nah, kita lihat sini excess value-nya. Nah, ini P ke W. Yang ada kan angkanya sekarang land sama building ya. Berarti land, habis itu building ya. Berapa land-nya? Land-nya yaitu 250. Nah, kalau building-nya berapa? Building ini kan nanti diamortisasi ya. Ini masih beginning kan. Nah, berarti building-nya itu dikurangi 10.000 dulu ya, bukan 120 ya, tapi dia 130. Ya, 130. Nah, ini investment in S. Dikalikan 90%. Nah, kemudian NCI S equity. Kalikan 10%. Nah, kemudian masuk kita ke W. Common stock W, REW. Nah, tadi ada PQW, SQW itu paten. Nah, ini eksesnya. Paten, nah cari common stock-nya, lihat kolom W. Kolom W. Nah, 6 juta. Kemudian RE beginning-nya ambil yang 2 juta. Ya. Patennya berapa? Bukan ini ya, bukan 800.000 ya, kan ini ton ini ya, tapi 1 juta. Nanti kita amortisasi lagi ya, ambil angka 1 juta. Oke, di sini investment in W. Nah, ini yang 60% dulu. Kemudian investment in W yang 30%. Ya, baru NCI W equity. Oke. Berapakah yang 60% dikalikan 60%? Ya. Kemudian dikalikan yang 30%. Kemudian dikalikan 10%. Ya, 60 30 berarti sisa 10. Ya, nah ini kan tahun 2020 kan. Coba kita cek benar nggak 54 sama 27. Nah, benar ya, 5.400, 60%, 2.700 untuk yang 30%. Ya, harus sama. Kalau ini kenapa nggak sama, Pak? Ya nggak sama, ini kan tahun 2020. Sedangkan tadi ini akuisisinya 2018. Ya, sudah ada kenaikan investmentnya. Oke, kemudian nomor 6, amortization. Amortization. Nah, yang mana ini? Tadi ya, depreciation expense pada building. Ya, tahun 2020. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nah, sekarang baru di sini muncul 120 karena udah masuk sini. Nanti muncul 120 di sini ya. Oke. Kemudian paten. Nah, baru kita amortisasi. Amortization expense pada paten. Berapa? Yaitu 200 tadi ya. Oke. Ketujuh,
other reciprocal. Ya, ada nggak dividend payable, dividend receivable, interest income, interest expense, payable, account receivable? Ya, nggak ada keterangannya ya. Berarti sini no entry. Oke, sekarang kita jumlahkan. Ya, debitnya 56, 020, 5620. Nah, kita tadi bisa cek ya investment in S-nya. Pakai cara ini juga bisa. Investment in S. Ya. Nah, bisa kita hitung dari sini. 61 ditambah 12. 18, 684. 18, 684. Sama ya. Kemudian investment in W yang 60%. Bisa kita hitung. Tambah ya 7005. 7005. Kemudian investment in W yang 30%. Ya. 1.740 ditambah 2.700. 440. 440. Oke? Nah, selesai. Baru kita masukkan ke adjustment and eliminasi di kertas kerjanya. Oke. Ini tadi nggak ada. Kedua, gain on equipment. Masukkan di debit. Ya, hati-hati memasukkannya. Kemudian equipment-nya di kredit. Equipment-nya kredit. Ya. Sebesar 2 juta. Oke. Akumulasi di debit 125, kemudian depreciation expense di kredit 125. Nah, ini sudah kita tandai supaya nggak bingung. Ketiga, income from S. Income from S, ini dia. Di debit 16. Ya. Kemudian income from W ini langsung saja ya. Income from W-nya di debit 64, kemudian income from W 4140 ya. Kemudian kita masuk ke dividen. Dividen S dulu. Nah, dividen S di kredit 10.800, kemudian dividen warto 4.800 ditambah 2.400. Oke, sekarang investment in S. Investment in S. Nah, di kredit yaitu 6192. Investment in W. Kredit 1605 ditambah 1740. Oke. Ini udah selesai. Berikutnya keempat, NCI expense S. NCI expense S. Di debit ya. 188 NCI expense W di debit. Dividen S, dividen S. Ya, dividen S 1.200, dividen W 800. Oke, NCIS di kredit 680, 688, NCI W 580. Oke, ini selesai. Berikutnya investment as equity S. Kita mulai dari common stock dulu. Punya si S. Nah, ini ya. Di debit ya. 10 juta. Kemudian common stock si ini 6 juta.
si W, kemudian RE beginning, si Sarto 2 juta, si Warto 2 juta, si Sarto 3,5 juta. Oke, berikutnya land building patent. Land debit 250, building 130, paten 1 juta. Oke ya. Sekarang investment in S dan investment in W. Di kredit ya. Investment in S 12, investment in Warto, oke, ditambah 2.700. Oke. NCIS equity. Nah, Sarto 38, yang W 900. Oke, ini juga udah selesai. Yang keenam, amortization, depreciation expense, yaitu sebesar 10, kemudian building, kredit 10, ya, amortization expense, kita masukkan operating aja, di debit 200, dan paten di kredit 200. Oke, ini sudah. Nah, atau tidak ada, kita cek apakah seimbang saldo debit dan kreditnya. Ya, 5620. Nah, sama ya. Oke. Gimana sih? Ya. Sekarang kita masuk ke konsol. Laporan laba rugi dulu. Sales P tambah S tambah W. Kurangi debit tambah kredit. Saya tarik aja. Saya jumlahkan berapa net income konsol. Ya. 65397 harus sama dengan net income induk 65397. Untuk area beginning hanya induk saja 20, dividen cuma Parto ya karena udah habis ini semuanya. Ya. Kemudian net income-nya hanya ambil net income tadi yang konsol. Kita hitung ending-nya. Ya, 45397 harus sama ya. Ini juga harus sama beginning-nya. Oke, itu untuk RE statement. Oke, sebentar. Nah, balance sheet, aset. P tambah S tambah W tambah debit kurangi kredit. Ya, kita jumlahkan total asetnya 173.466 ya. Nah, ini investment IS, W-nya harus 0. Ini 0 kan? 0, 12 kurang 12, 8 kurang 8 ya. Oke, sekarang bagian kredit. P tambah S tambah si W. Dikurangi debit tambah kredit. Oke. Nah, ingat modalnya hanya modal si induk saja, RE-nya ambil tadi RE ending 45 ya. Oke, untuk NCI equity-nya tambahkan
Kita totalkan. Satu, 7, 3, 4, 6, ya. Oke, sama. Nah, inilah jawaban untuk soal indirect holding berstruktur afiliasi terhubung. Demikian, terima kasih.